nama itu dan penyampaian marga itu kepada saya dengan bahasa Nias dan tradisinya. Pada waktu makan ada sambutan-sambutan dan saya menikmati dan saya mengingat itu. Dan pada Natal bergabungan ini saya akan membahas tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Saya sudah baca tadi di sini dalam bahasa Nias, lakemi ke lawalangi ba fao hahau dede ba gulidan. Semoga pas kalimat ini. Saya menarik membahas ini, tapi izinkan saya karena ini pertama sekali ya. Saya perkenalkan dulu diri saya. Biasanya tak kenal tak sayang, makin kenal makin sayang. Nama saya Ramli Selamat Natal Harahap. Lahir 25 Desember dikasih namanya Ramli Selamat Natal Harahap. Makanya kalau ada orang selamat Natal, saya katakan Harahap. Karena tinggal tambah sedikit lagi kan. Selamat Natal Pak Harahap saya bilang. Dan telah menikah dengan pendeta Tuti Justini Huta Barat. Ada bersama saya di samping ibu pendeta Imani. Dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak, yang paling besar laki-laki Fidei Felix Defensor Harahap, Fakultas Teknik Fisika UGM semester 7. Dan adiknya Itonya lah ya, Gladys Delitia Harahap, kelas 2 SMA, kelas 11 di Santo Thomas 3 dekat kita ini. Itulah anak kami, hanya itu. Nanti tambah lagi enggak lagi. Dan kami adalah pendeta dari Gereja Kristen Protestan Angkola, tetapi sehari-hari melayani di STT Abdi Sakde Medan, kilometer 10,8. Jadi tidak pegang jemaat, kami hanya fokus menjadi pengajar di STT Abdi Sakde Medan. Tinggal di perumahan Priyo Village tadi, di Payageli, dekat Payageli ke sana, ke dalamnya sana. Oh, masih dalam ke dalam. Kalau ada waktu nanti ke sana boleh main ke rumahan Priyo Village Palma B nomor 1 sambil minum kopi, teh manis, makan goreng, kita cerita-cerita tentang BNKB, boleh tentang politik pun nggak apa-apa, supaya ya bisa kita mencerahkan perpolitikan, boleh cerita. Tapi yang paling bagus cerita tentang iman Kristen. Kalau itu kita akan kupas tuntas. Semoga ada waktu. Kalau tidak ada waktu, saya diundang lagi di sini. Itu hanya seluruh ya. Nah, ada 2 hal yang akan kita bahas dalam tema ini. Pertama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan bagian yang kedua ialah damai sejahtera di bumi. Jadi bagian yang pertama ini sebagai ciptaan Tuhan, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, tugas kita ialah memuliakan Allah. Persoalannya ialah kita sering tidak tahu bagaimana cara memuliakan Allah. Katanya memuliakan Allah itu ialah datang ke gereja, berdoa, bernyanyi, kasih kolekte, terima berkat Tuhan, pulang. Cukup. Itu bisa saja. Tapi itu sebagian kecil dalam rangka memuliakan Tuhan. Ada banyak cara memuliakan Tuhan supaya ketika kita memuliakan Tuhan, maka bagian yang kedua kita peroleh yaitu damai sejahtera. Tidak mungkin kita memperoleh damai sejahtera jika kita tidak memuliakan Tuhan. Jadi pertama tugas kita sebagai manusia ciptaan Tuhan ialah memuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan ini jangan dipahami salah. Dikatakan memuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi, lalu nanti pulang ibadah ini pergi ke bukit-bukit memuliakan Tuhan. Bukan. Atau naik ke mimbar ini, di sini memuliakan Tuhan. Bukan. Tuhan yang berada di tempat maha tinggi, kita harus muliakan. Karena Tuhan yang nun jauh di sana telah menjadi dekat dengan kita. Itu makanya tadi malam kita atau malam Natal itu kita membahas Allah menyertai kita. Dan kemarin kita membahas segala bangsa memuji memuliakan Tuhan. Dan hari ini kita dikuatkan lagi bagaimana memuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi.
Bagaimana caranya? Kita akan belajar dari sosok para gembala yang kala itu menjadi saksi hidup dan yang pertama kali dijumpai para malaikat untuk menyatakan kabar baik bahwa juru selamat telah lahir di kota Daud di Bethlehem. Kita bayangkan ada beberapa orang gembala yang sama sekali ini jauh dari perbincangan publik. Tidak pernah ada orang menggunakan para gembala untuk tujuan bisnisnya atau menggunakan para gembala untuk memobilisasi umat untuk memperkenalkan dirinya. Adakah pada zaman sekarang pada masa-masa kampanye ini memanggil gembala supaya gembala ini memberitakan tentang para caleg? Nggak ada itu. Karena gembala itu di padang atau di hutan atau di luar rumah, di luar kampung, di tempat yang sunyi. Tetapi Tuhan menggunakan para gembala untuk memuliakan dirinya. Bagaimana caranya? Yang pertama yang dikerjakan para gembala ketika mereka hendak memuliakan Tuhan ialah mereka mau menerima kabar baik. Saya ulangi, mereka menerima kabar baik. Orang yang hendak memuliakan Tuhan dan mau memuliakan Tuhan, terimalah kabar baik. Sering orang begini. Ketika firman diberitakan seperti ini, khotbah disampaikan, ada banyak orang tidak mau menerima kabar baik itu. Lalu dia berkata, seandainya orang si X itu di sini duduk, maka cocoklah khotbah itu padanya. Jadi bukan untuk dirinya. Jadi khotbah itu cocok untuk orang lain, tapi bukan cocok untuk dirinya. Maka dia tidak menerima kabar baik itu, tetapi yang dia terima ialah kabar buruk karena dia mencari-cari di mana kelemahan sang pengkhotbah, di mana kelemahan para majelis, di mana kelemahan para singer atau pemain musik. Jadi yang dia tangkap ialah kabar buruk, kabar baiknya dia abaikan. Dan atau kalau dia dengar kabar baik, dia katakan cocok untuk orang lain. Sehingga tidak pernah firman itu digunakannya untuk dirinya memuliakan Tuhan. Sama seperti gembala itu, bisa saja mereka ketika malaikat Tuhan berkata, jangan takut, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, di kota Bethlehem. Dia berkata, omdo itu kan? Bisa saja dia katakan, omong doang itu malaikat. Siapa kau? Kau takut-takuti aku? Kayak pocong kau tengok. Bisa saja. Atau dia tutup kupingnya. Atau sekarang pakai headset dia. Putarnya musik. Makanya banyak orang di gereja sekarang nggak dengar firman. Karena pakai headset dia. Dia tutup kupingnya, telinganya. Atau kata gembala itu, sibuk aja kau urusilah urusanmu. Biarkan aku di sini, di tempat yang sepi ini, menanti pagi. Bisa saja. Ada banyak orang sekarang ketika mendengar firman Tuhan di gereja, tak peduli dengan firman Tuhan. Dia sibuk dengan gadgetnya, berselancar dengan TikToknya, dengan YouTube-nya, dengan WhatsApp-nya. Tak peduli dia. Makanya ada sekarang generasi gabing. Gabing itu artinya orang yang mengabaikan orang lain. Snore and pow. Mengabaikan. Itu sekarang terminologi baru, gabing. Orang sudah datang ke rumahnya atau kita sedang makan bersama, kita bukan menikmati kebersamaan, tapi terus scroll handphone dan tidak melihat wajah orang di depan kita, sibuk dengan handphone. Itu namanya gabing. Di gereja ada banyak orang gabing. Sudah disampaikan firman Tuhan, dia terus scroll handphone. Itu gabing. Dan itu bukan orang yang memuliakan Tuhan. Jadi cara kita untuk memuliakan Tuhan yang pertama, terimalah firman itu. Jadi para malaikat terima firman dan responnya ialah kami
akan pergi melihat bayi kudus itu. Maka yang kedua, cara memuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi ialah pergi mencari tempat kelahiran itu, atau mendatangi tempat kelahiran itu. Mungkin jemaat BNKP India ini tidak mungkin pergi ke Bethlehem sekarang lagi. Mahal tiketnya, $3.000 dan dilarang lagi karena mereka sedang gontok-gontokan Israel dengan Hamas, kan dilarang. Tapi nggak mungkinlah kita ke sana hanya untuk menyaksikan Yesus lahir. Inilah kota, inilah tempat kelahiran Yesus. Kalau orang biasanya pakai dibuat palungannya, seolah-olah seperti itulah tempat Yesus lahir. Enggak. Kalau kita pergi ke Yerusalem nanti, tempat Yesus lahir itu, gua itu. Di bawah gua itu ada banyak ruangan itu. Besar, enggak kecil, dan tidak bau. Beda dengan tempat kita di sini, palungan bagi orang kita di timur ini bau. Karena tempat bedak yang berbulan-bulan tidak disiram. Taiknya, maaf ya, bagi itu bau kan. Kalau di sana enggak, harum. Layak, orang tidur pun di situ layak. Jadi bukan seperti palungan dalam bayangan kita. Tetapi para gembala ini setelah mendengar firman atau mendengar kabar baik, mereka pergi segera. Kalau dalam kalimat itu nanti kalau kita baca, mereka segera itu pergi ke kota Daud mencari di mana bayi itu. Nah, kalau kita refleksikan itu ke kita sekarang, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Maka datanglah segera ke mana? Di mana firman diberitakan? Di mana itu? Di jemaat ini, di gereja BNKP Elia ini. Jangan cari ke Harismatik, jangan cari ke gereja lain, di sini cari. Karena kita terdaftar di sini, bukan? Jangan cari di GBI, jangan cari di Pentakosta. Di sini aja cari Tuhan yang hadir itu. Karena kita terdaftar di BNKP Jemaat Elia, maka di sinilah cari firman itu. Di sinilah cari Yesus yang lahir itu. Supaya kita menjadi jemaat yang hidup. Jangan nanti setelah hari Natal gabungan ini, Minggu tanggal 31 Desember, sepi ini, kosong kursi ini. Jadi yang tinggal nanti di sini kosong sebelah. Di mana jemaat kami yang banyak itu tanggal 26 Desember itu? Kita pikir kan? Jangan. Harus segera isi kosong, isi yang bangku yang kosong. Kalau tidak kita isi bangku yang kosong itu, nanti iblis isi kan kursi itu. Dialah yang menggocok kita supaya jangan dengar firman itu. Jangan, nggak bagus itu, digocok-gocok itu. Tapi kalau seperti ini ramenya, nggak ada kesempatan ngantuk kan? Karena rame. Tapi kalau agak sepi, longgar, nggak ada orang, kan kesempatan itu. Tapi kalau seperti ini ramenya, nggak ada kesempatan ngantuk ini. Pas ngantuk, ini disenggol sedikit kan? Oh iya, jangan gitu. Dengan segera. Jadi kalau diwartakan besok kita ibadah jam 7.30, 9.30, 11.30, segera datang dari rumah kita. Jangan tunda-tunda, bentar lagi lah. Ini dekatnya BNKB sekitar 10 menit. Memang 10 menit, tapi terlambat juga datang ke sini. Yang lebih cepat datang dari Payagili. Jauhnya BNKB Jemaat Elia. Cepat-cepat bangun. Sampai di sini enggak terlambat. Nah, ini para gembala dalam rangka memuliakan Tuhan segera. Kalau ada nanti ibadah keluarga di tahun 2024, segera datang. Kalau di kantor masih ada pekerjaan sedikit-sedikit, aku mau ibadah keluarga, hentikan ini, pergi. Itu orang yang memuliakan Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak mau memuliakan Tuhan, ada 1000 cara untuk menggagalkan kita datang segera mencari Tuhan. Kenapa enggak datang? Iya, ada kerjaan kantor ini sibuk. Apalagi akhir tahun ini banyak sekali. Wah, memang banyak. Siapa yang ngasih itu? Tuhan. Jadi jangan jadikan itu alasan untuk tidak memuliakan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah memberitakan apa yang mereka lihat. Setelah mereka lihat memang Yesus itu lahir di Bethlehem, di kota Daud, mereka tidak simpan di hatinya.
Tapi kabar baik itu disampaikan ke seluruh orang. Sehingga sampailah ke DNKP kabar baik itu. Sampailah ke Nias kala itu. Karena mereka menceritakan kabar baik itu. Kita pun begitu. Pulang nanti dari Natal ini, kalau tidak datang bapak kita atau istri kita atau anak kita, kabarkan kabar baik. Hei anakku, duduk dulu kau. Apa Pak? Tadi kita Natal gabungan di BNKP Jemaat Elia. Kau nggak datang kan? Temanya ialah kemuliaan bagi Allah tempat maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Dengar apa itu? Pertama, kamu harus terima firman Tuhan. Kedua, kau segera hari Minggu tanggal 31 Desember datang ke gereja. Nah itu, ceritakan kabar baik itu. Supaya apa? Dia pun ikut memuliakan Tuhan. Bukan hanya kita yang hadir malam ini, tapi beritakanlah. Supaya orang datang mendengar kabar baik itu. Jadi kita menjadi pewarta Natal itu. Pak Pendeta, hari Desembernya Natal. Sehingga kami hanya memberitakan Yesus lahir hari Desember aja. Siapa bilang? Coba kita baca bersama dulu Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Ada bisa ditampilkan atau di handphone kita masing-masing? Lukas 2 ayat 11. Kalau sudah dapat kita baca secara bersama-sama. Lukas 2 ayat 11. 3, 2 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kapan Yesus lahir? Kapan? Kalau Februari kita baca teks ini apa kalimatnya? Kalau Juni dibaca apa? Kalau November dibaca? Jadi kapan Yesus lahir? Lalu mengapa hanya Desember kita rayakan? Bingung kan? Bingung. Maka ibadah Natal hanya ada pada Desember, tapi perayaan Natal sepanjang hari. Saya ulangi. Ibadah Natal hanya ada pada bulan Desember ibadahnya, tapi perayaan Natal setiap hari. Kapan Yesus lahir? Hari ini. Hari ini telah lahir bagimu. Berarti hari ini Natal. Dirayakan dengan cara apa? Pertama, muliakan Tuhan. Bagaimana cara? Dengarkan kabar baik. Berarti baca kitab suci setiap hari. Supaya kita mendengar kabar baik. Yang kedua, dengan segera. Ada kegiatan gereja jemaat BNKP Elia. Ada. Segera datang. Apalagi memuliakan Tuhan. Memberitakan. Anakku kuliah di sana. Ada almanak. Apa bahasa almanak? Bahasa apa? Ada almanak juga. Ada di situ ayat-ayat Alkitab. Copy paste. Kirimkan kepada grup-grup keluarga firman itu. Itu memberitakan firman Tuhan. Sehingga kita memuliakan Tuhan. Kalau itu sudah kita kerjakan, maka akan ada damai sejahtera bagi kita. Nah, maka saya senang dengan ibadah ini karena pertama dimulai dengan ibadah dan yang kedua diakhiri dengan Natal dan nada. Itu perayaan. Jadi perayaan itu sepanjang hari. Ibadah inilah hanya Desember. Jangan nanti kita nyanyikan kita sorga bergema bulan Februari. Tertawa orang itu. Atau bulan April, malam kudus. Jangan, karena itu hanya Desember. Tapi merayakan Yesus yang lahir di hati kita setiap saat. Menerima firman itu setiap saat. Itulah cara kita memuliakan Tuhan. Jangan hanya di Desember kita rajin beribadah. Kadang-kadang kan 10 kali kita bernatal satu bulan ini. Iya kan? Ada 10 kali. Iya, padahal setelah Januari nanti dibuat di sini ibadah 10 kali, paling-paling datang sekali. Pilih yang mana yang mau kita ikuti. Nah itu bukan berarti kita mengabaikan ibadah-ibadah yang lain. Nah jadi inilah memuliakan Tuhan. Nah yang terakhir, apa cara gembala memuliakan Tuhan? Yang keempat ialah mereka mau memuji dan memuliakan Tuhan. Ayat 20. Memuji memuliakan Tuhan dengan cara mereka berada. Malaikat itu tidak mungkin memuji Tuhan dengan cara petani atau cara konglomerat atau cara ASN atau cara TNI Polri. Enggak mungkin. Dia akan tetap memuji Tuhan dari cara dirinya sebagai gembala.
Maka kita pun yang hadir saat ini, entah berbeda-beda profesi kita, entah berbeda-beda suku kita, berbeda-beda latar belakang kita, tetaplah puji dan muliakan Tuhan. Jangan bahas soal perbedaan, tapi carilah soal persamaan. Kita di sini bukan mencari perbedaan, tapi kita mencari persamaan bagaimana memuji memuliakan Tuhan di tempatnya yang maha tinggi. Itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua sekarang ialah soal damai sejahtera. Jangan hanya damai atau hanya sejahtera, harus lengkap. Damai sejahtera. Ada banyak orang yang damai tapi tidak sejahtera. Ada banyak keluarga damai tetapi tidak sejahtera. Istrinya tertekan batin, stres melihat suaminya. Atau ada suami kelihatan damai tapi sebenarnya dia stres dilihat oleh melihat istrinya. Atau ada bapak ibu yang damai kelihatan tapi stres melihat anak-anaknya. Itu banyak sekali terjadi. Di depan pendeta semua seperti damai. Iya Pak Pendeta, bagus. Bagaimana kabarnya? Sehat, sehat. Tapi hatinya terbakar persoalan. Ada banyak persoalan yang tidak mau dia katakan kepada pendetanya. Takut malu diketahui orang persoalannya. Itu bukan damai sejahtera. Damai sejahtera artinya walau kita mengalami pergumulan, walau kita masih sakit, walau anak kita belum sukses, walau kita masih sering bentok-bentokan, tapi kita damai sejahtera. Maka damai sejahtera itu walau, bukan karena. Damai sejahtera karena anakku sudah lulus, damai sejahtera karena aku naik pangkat, damai sejahtera karena aku sudah diterima PNS, damai sejahtera karena aku sudah sembuh. Bukan. Tapi damai sejahtera itu walau kita sudah tua, kita tetap damai sejahtera. Karena ada rumah tangga sudah tua enggak damai sejahtera. Ayo ke pesta, Bu, katanya. Aduh, buanlah kau. Malu aku menggandeng kau, katanya kan. Karena sudah tua, keriput, udah ubanan lagi. Ya banyak seperti itu. Tapi kalau walau saya sudah tua, ayo Pak ke gereja, ayo gandeng aku. Sini. Wah, orang datang mesra ke gereja ini kan. Pendeta kan senang melihat kalau suami istri datang ke sini bergandengan tangan seperti pengantin waktu mau menikah ke sini kan. Adakah sekarang orang tua-tua yang sudah 50 atau 30 tahun menikah bergandengan tangan masuk ke gereja ini? Enggak ada. Karena apa? Hanya damai, tidak sejahtera. Tapi Natal itu kalau kita sudah muliakan Tuhan, kita akan beroleh damai sejahtera. Walau dompet kosong, wajah senyum. Ya kan gitu kan. Minimal wajah itu tidak tahu orang dompet kita kosong. Tapi ada banyak orang dompetnya tebal, mukanya masam. Supaya apa? Jangan dipinjam uangnya. Nah itu. Lebih baik wajah kita senyum terus. Lalu orang menyangka dompet kita tebal. Daripada wajah kita murung padahal dompet kita tebal. Sebaiknya wajah kita senyum, dompet kita tebal. Bisa traktir makan malam Natal kan. Diundang Pak Pendeta, Pak Presiden kan. Pak Pendeta libur kuring dulu kita jumpa kan. Hal itu kan keren. Iya kan, berarti dompetnya memuliakan Tuhan kan itu. Sejahtera pendeta kan. Atau undang lagi keluarga. Wah, itu keluarga itu sudah hampir setengah tahun tak kunjungi. Belum pernah kami makan bersama. Telepon. Halo Pak Jega. Oh ya, kita jumpa dulu di BPK ya. Meriah-meriah. Oh iya. Senang dia kan. Ada apa ini? Bulan berapa ini? Tahun berapa ini kan? Karena nggak pernah. Sambil makan, ada apa sebenarnya kok diundang saya makan? Ya biar pernah kita ngobrol-ngobrol sambil makan. Ini kan Natal gitu. Kalau Januari enggak, belum tentu. Itu kalau sudah memuliakan Tuhan, ada cara kita menjadi orang pembawa damai atau menikmati damai. Daripada setiap hari sudah kerja keras, jumpa orang mukanya masam, jumpa istri muka masam, jumpa anak muka masam. Apalagi arti hidup ini? Gak ada lagi artinya. Pulang ke rumah, istri
Jam berapa kamu pulang? Wah, mau tidur pun beban berat. Kapan lagi Tuhan memberkati kita? Maunya tidur itu kita happy, berbahagia. Kalau kita tidur berbahagia, mimpi kita pun bahagia. Senyum terus. Itu. Tapi kalau tidur berbeban berat, mimpinya nggak bahagia. Hidup sehari-hari tidak bahagia, mimpi tidak bahagia. Waduh, kapan lagi kita damai sejahtera? Nikmatilah hidup ini. Makanya waktu pagi berdoalah, Tuhan berikanlah kukmu itu kepadaku. Pasti Tuhan berilah kuk yang ringan. Setelah malam, Tuhan aku sudah pakai kukmu ini, sekarang ambillah kuk ini daripada aku, supaya aku tidur tenang. Karena sepanjang hari kuk itu telah kita gunakan memuliakan Tuhan. Setelah menjelang malam, serahkan kuk itu kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi kita damai sejahtera. Kalau kita tidur, Tuhan kirimkan malaikat-malaikatnya mengawali rumah kita. Kalau kita tidur, Tuhan memberkati usaha yang kita kerjakan pada siang hari. Maka kita bangun pagi menikmati berkatnya yang berkelimpahan. Karena itu marilah kita menikmati Natal gabungan ini menjadi sebuah cara kita memuliakan Tuhan. Lalu ketika kita memuliakan Tuhan, kita akan beroleh damai sejahtera. Selamat Natal bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengajar kami untuk memuliakan Allah di tempat yang maha tinggi. Dan saat kami memuliakan Tuhan, Engkau berjanji akan memberi kami damai sejahtera. Mampukan kami untuk mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam Kristus Yesus. Amin.